Jika rekening donasi untuk sebuah aksi tiba-tiba diblokir hanya beberapa hari menjelang aksi itu berlangsung. Pertanyaannya adalah, apa yang dilindungi? Hukum, sistem keuangan atau ekonomi, atau memang ada kepentingan tertentu? Nah, kita akan membahasnya dalam The Comment bersama saya, ada Mas Pung dan juga Mas Andri. Ya. Kita akan lihat dulu ya Mas, kemarin itu ceritanya adalah Supriyono alias Botox yang mengaku sebagai koordinator aksi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengaku rekeningnya diblokir. Padahal rekening ini penting ya, karena buat kegiatan mereka yang sudah terlanjur jalan dari Pati menuju Jakarta. Ini untuk kebutuhan logistik mereka di sini, tiba-tiba rekeningnya diblokir, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau pakai mobile juga nggak bisa, mau pakai ATM-nya juga nggak bisa. Nah, kita lihat dulu statementnya ya. Ada statement dari Supriyono alias Botok. Rekening saya yang diblokir oleh Bank Mandiri ya, diblokir secara sepihak. Beliau menyampaikan saya sangat terharu Mas. Saya kasih sama dengan ini saya ada uang di dalam dompet itu dikasihkan saya semua, dan jam tangan dikasihkan saya. Silakan Mas, jam saya kalau mau dijual untuk Mas Botok. Selain rekening diblokir, mungkin ada upaya penjagalan apa lagi nih? Ya, banyak sekali ya. Hari pertama itu waktu kita datang ke DPR RI, sore itu ada 4 kelompok pendemo ya datang bersamaan. Satu demo dari mahasiswa yang menyampaikan solidaritas bencana alam di NTT. Yang kedua itu ada lagi pendemo yang mendukung pemerintahan Prabowo. Terus ada lagi 3 pendemo dari ojol Cinta Jakarta. Yang terakhir demo didukung Mengenai aksinya. Ya, itu tadi pernyataan dari Supriyono alias Botok mengenai rekeningnya yang diblokir. Nah, tapi ternyata bukan hanya itu, rekening aksi untuk menjegal Aliansi Mahasiswa Pati Bersatu. Ya. Ada tadi beberapa ya. Aliansi Masyarakat, maaf. Ya. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Nah, ini kalau Mas Pung dan Mas Andri melihat ini dari pemblokiran rekening ini sendiri dulu. Kita bahas dulu mengenai ini. Yang jelas ada statement tertulis dari pihak Mandiri yang mengatakan bahwa pemblokiran ini atas perintah dari aparat penegak hukum. Ya, dulu Mas Pung. Ya, sejauh yang kita tahu, pemblokiran rekening itu meskipun itu milik pribadi itu ada syaratnya. Dan syaratnya itu harus ketat ya, karena itu kan bagian dari hak pribadi, privasi yang dilindungi oleh undang-undang ya. Iya, betul Mas. Jadi tidak sembarangan, meskipun itu rekening kita dan uang kita yang ada di situ uang kita sendiri gitu. Itu pun harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan bank tentu juga tidak bisa sembarangan untuk melakukan pemblokiran karena ini dampaknya akan sangat besar. Kemarin kita ingat bagaimana rame-rame ada rekening dorman yang diblokir, tapi ternyata banyak rekening aktif yang ikut terblokir. Betul. Dan untuk membukanya itu effortnya luar biasa loh. Membuka rekening yang diblokir itu effortnya luar biasa. Itu padahal rekening kita sendiri yang keblokir mungkin bukan karena kesengajaan, tetapi karena ada kesalahan sistem sehingga kita memblokirnya itu menunggu berhari-hari. Nah, ini mungkin nanti teman-teman atau Sobat Sindo yang nonton di The Comment bisa menyampaikan pengalamannya kalau memang pernah. Siapa tahu punya pengalaman diblokir rekeningnya itu bagian memulihkannya itu luar biasa gitu. Jadi artinya memang ini tindakan yang tidak main-main menurut saya ya. Jadi pemblokiran, apalagi ini seorang aktivis yang sedang melakukan aksi, gitu ya, melakukan aksi. Aksi itu dilindungi undang-undang juga gitu. Jadi menyampaikan pendapat dilindungi, bahkan undang-undang dasar menjamin itu gitu. Artinya kalau tindakan yang sifatnya legal kemudian disikapi dengan cara-cara yang tidak legal, itu akan jadi masalah di kemudian hari. Dan ini Supriyono ya. Supriyono. Ini kalau ini terjadi dan tidak diluruskan, ya kita belum tahu alasannya kepolisian nanti mungkin ada ya. Ada.
apa alasannya permintaan pemblokiran kepada Bank Mandiri gitu. Kalau alasannya ini sifatnya sumir dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini bisa berdampak hukum. Artinya bisa digugat gitu kan. Oh gitu. Pemilik rekening bisa menggugat, loh apa alasannya? Saya dirugikan gitu. Yang paling dirugikan nomor satu adalah pemilik rekening. Yang nomor dua adalah tentu saja Bank Mandiri dirugikan karena kalau ini pemilik rekening, yang kedua Bank Mandiri. Kenapa? Kalau Bank Mandiri ini ternyata menerima permintaan yang tidak berdasarkan alasan yang tepat, dia bisa kena dampaknya secara hukum, kan gitu kan? Ya, nanti mungkin kita. Tapi ini juga menarik juga nih. Dampaknya meskipun belum secara hukum ya, tapi dampaknya yang jelas hari ini di penutupan dia turun 0,46% tuh. Ya karena memang perbankan ada kaitan nggak itu mungkin ya? Nah, kita nggak tahu ada kaitannya apa tidak. Karena kaitannya setelah itu kan rame-rame itu Mas. Tarik dana gitu kan ya di Bank Mandiri. Ya, itulah pentingnya bagaimana kepercayaan itu terhadap sebuah perbankan ya. Perbankan. Tapi itu konsekuensi juga ya dari ya bisa jadi. ini ya. Makanya memang harus dijelaskan secara clear. Kalau memang itu atas permintaan aparat, nah sekarang publik akan mengejar aparat itu berdasarkan apa mengajukan pemblokiran rekening terhadap seorang Supriyono. Ya, itu ada kebetulan ada keterangan pers dari Polda Metro Jaya mengenai hal ini. Kita lihat dulu ya, ada statementnya dari Kombes Pol Budi Hermanto. Surat yang diajukan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi. Dalam pasal 23, pasal 26 Undang-Undang 8 tahun 2010, itu penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja. Dan perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan, penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Ini juga mengacu pada pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Undang-Undang P2SK, di mana di dalam penghimpunan dana itu harus menggunakan izin terkait tentang badan usaha, bukan dilakukan oleh perorangan. Sehingga pada hari ini penyelidik sudah mengirimkan klarifikasi untuk bisa ditindaklanjuti penggalangan tersebut tujuannya untuk apa. Penyelidik juga berkoordinasi dengan pihak OJK dan Kementerian Sosial. Jadi kita meluruskan surat yang dikirimkan oleh penyelidik adalah pemberitahuan tentang rujukan permohonan penundaan transaksi. Itu tadi yang perlu digarisbawahi adalah soal penghimpunan dana yang sedang diselidiki oleh Polda Metro Jaya. Ini penundaan berarti ya, bukan? Jadi memang penundaan transaksi. Penundaan. Kalau dalam aturan sebenarnya penundaan transaksi itu sifatnya sementara. Tadi disebutkan 5 hari kerja. 5 hari kerja berarti kalau dihitung dari Jumat kemarin, Jumat, Senin, Rabu karena Selasa libur ya. Kamis, Jumat, sampai Jumat depan berarti. Berarti sampai 28, berarti di tanggal 27 rekeningnya belum kebuka tuh pasti. Itu masalahnya. Nah ini menarik sih sebenarnya ya, karena penundaan transaksi ini ya ini apa ya, kita juga cukup awam ya untuk mendengar istilah ini sebenarnya. Nah tetapi ketika ini dikaitkan dengan adanya aksi, terus kemudian penggalangan aksi, nah ini kan akhirnya banyak masyarakat yang menafsirkan berbeda. Akhirnya ada cocok logi di situ. Apakah benar kan tadi sampaikan Mas Teguh kan tanggal 27 nih gitu. Nah kalau misalnya pun iya, walaupun uangnya aman ya 80,9 juta di Bank Mandiri, tetapi kan dia tidak bisa menggunakan uang itu kan. Yang jadi persoalan kan itu. Gitu. Padahal uang itu adalah uang yang dikumpulkan secara kolektif. Kalau tadi dibahas soal kolektif mengumpulkan uang, ini juga jadi satu hal yang menarik juga sebenarnya. Gitu. Apakah memang dilarang untuk mengumpulkan uang secara kolektif? Apakah Botox ini juga membuka
donasi terbuka, misalnya di media sosial ataupun di media massa gitu, bahwa dia akan menggalang aksi, butuh dana, tolong dong transfer ke saya gitu. Atau memang ini hanya sebatas sebenarnya kolektif dari rekan-rekan dan teman-temannya sesama aktivis gitu. Nah kalau misalnya itu, apakah itu bisa disebut sebagai penggalangan dana secara umum gitu? Ya kan? Itu debatable juga ya? Debatable. Dan ini kan sama halnya dengan ketika misalnya ada netizen yang ingin menggalang dana misalnya membantu korban bencana gitu. Silakan transfer di rekening saya gitu. Kan banyak tuh. Atau misal contoh ada beberapa juga ya aktivis atau penggiat kemanusiaan yang ada kakek-kakek misalnya terlantar, tolong dong dibantu supaya dia bisa mendapatkan pengobatan. Kumpulkan dananya ke saya. Banyak kan? Tapi itu juga tidak serta-merta kemudian dilakukan penundaan ini kan, penundaan transaksi. Nggak juga gitu. Bahkan malah terus berlangsung sampai berapa M gitu kan. Betul. Yang kejadian kan, terus akhirnya malah berantem sendiri tuh antara penghimpun dana sama yang mau dikasih bantuan itu. Menarik sih. Nah ini yang perlu ditekankan di sini adalah yang kenapa ini kenapa dia ini diblokir gitu kan? Kenapa ini ditunda penundaan transaksi gitu ya kan? Ini yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian memang karena adanya kegiatan aksi yang akan dilakukan gitu. Akhirnya kan cocok loginya ke situ karena memang kegiatan itu digalang dananya untuk melakukan aksi gitu. Nah ini kan juga supaya ada pembelajaran juga dari masyarakat gitu. Oh berarti kita nggak boleh nih netizen melakukan secara kolektif gitu, menggalang aksi, menggalang dana ya kan untuk melakukan sesuatu gitu. Itu artinya bisa terancam dengan ancaman hukuman. Tapi yang jadi persoalan selanjutnya lagi Mas Teguh, yang terkait soal botox ini, kasusnya ini apa? Ya ini yang jadi pertanyaan. Itu jadi pertanyaan. Kan polisi tidak, saya nggak tahu ya, polisi tidak menyampaikan secara transparan dia itu terlibat dalam kasus apa sehingga harus ada pemeriksaan. Sehingga harus ada pemeriksaan yang memutuskan bahwa oh ini rekeningnya harus kita tunda nih gitu. Penundaan. Kalau hanya penggalangan dana doang gitu kan ya. Iya, hanya penggalangan dana doang kan kayaknya nggak ke sana ya arahnya. Ya nggak tahu juga makanya. Ya kalau penggalangan dana semuanya nanti semua bendahara arisan akan kena itu. Nah, karena menggalang dana, menitipkan dana ke bendahara arisan, saya mau nyumbang ke NTT. Iya. Menggalang dana dong. Menggalang dana, lewat rekeningnya Mas Teguh. Kena, diblokir ntar. Nah iya itu maksudnya. Loh kan artinya ini harus ada alasan yang jelas tadi. Betul. Apakah ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh si botok ini? Iya benar Mas Pung. Kalau ada dugaan tindak pidana itu apa? Apakah terkait judi online, narkoba, terorisme, scamming dan lain-lain yang memang berbahaya gitu. Yang sehingga membuat polisi ini menjadi perlu melakukan penyelidikan terhadap rekening yang bersangkutan. Nah, ini mesti dijelaskan. Nah, itu penting itu dijelaskan ke publik. Yang kedua adalah beda istilah nih antara penundaan transaksi dengan pemblokiran. Itu dua hal yang berbeda. Sementara Bank Mandiri itu menyatakan ada pemblokiran gitu. Kalau sudah diblokir rekening, Pak, itu nggak bisa ngapa-ngapain udah. Kita itu udah di lock. Ibaratnya mobil itu kuncinya udah dicabut, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah itu kan sangat merugikan. Itu tindakan yang paling tinggi kali ya. Itu harus ada izin dari aparat, berwenang. Kemudian bahkan ada izin pengadilan negeri segala untuk memblokir orang gitu. Ini menarik Mas. Sebenarnya dalam pemblokiran atau penundaan transaksi itu tadi itu sebenarnya ada aturannya loh sebenarnya kan. Siapa-siapa saja yang berhak, terus tahapannya seperti apa. Nah ini berarti kayak ada langsung ya, kayak ada bebas dari ini udah tanpa ada penyelidikan lebih lanjut gitu kan. Tanpa ada penyelidikan dulu atau alasannya karena untuk penyelidikan bisa diblokir memang bisa seperti itu atau enggak sih? Harusnya kan menggunakan banyak ya, maksudnya ada instansi-instansi lain di luar bank ya. Kita kan ada PPATK, terus kemudian ada PPATK, ada OJK, ada yang lembaga berwenang terhadap itu, pengadilan. Ya pokoknya ada sesuatu yang mencurigakan gitu kan, ada transaksi yang mencurigakan sehingga itu harus diselidiki. Nah untuk memudahkan penyelidikan perlu dihentikan dulu transaksinya, itu kan?
Ya, Ini apakah di sini posisinya polisi mencurigai adanya nah makanya TPPU itu ya? dengan tindakan itu kan berarti ada kecurigaan kan. Nah kecurigaan itu perlu dijelaskan kepada masyarakat. Oke. Ini yang perlu dijelaskan. Dan sebelum diblokir itu mestinya yang diblokir itu mendapatkan salinan bahwa ada permintaan pemblokiran dari aparat terhadap rekening Anda. Nggak bisa langsung gitu ya? Nggak bisa dong. Terus tahu-tahu loh kok rekening Nah, nanti kita tanyakan kepada pakar hukum nih, seperti apa harusnya prosedur terhadap pemblokiran rekening terhadap seseorang gitu, yang diduga melakukan tindak pidana misalnya ya, itu pun harus ada pemberitahuan terhadap yang bersangkutan. Gitu. Ya, padahal botox ini pun juga sipil aja kan? Nah, Iya, makanya. bukan DPO juga. Bukan DPO, tidak ada catatan kriminal, ya bisa itu. jadi ya. Itu kenapa harus dilakukan tindakan yang sedrastis itu? Ini cukup berat ya bagi masyarakat Berarti sipil. kalau penjelasannya tadi baru sejauh itu tadi yang disampaikan Pak Budi Hermanto ya masih kurang ya? Ya, menurut saya masih perlu penjelasan yang lain. Masih Perlu juga disampaikan adalah suratnya bentuknya seperti apa. Surat permintaan dari Polda kepada Bank Mandiri itu seperti apa. Bentuknya seperti apa sehingga kita bisa cross check dengan keterangan dari Bank Mandiri bahwa yang dilakukan adalah pemblokiran bukan penundaan rekening. Iya. Ini dua hal yang berbeda loh ya, dua hal yang berbeda. Nah mungkin ini pakar hukum bisa menjelaskan ini. udah join belum ya teman-teman? Ya, Oke. ya sambil menunggu itu, Ya. ini itu mesti dijelaskan dan dikelirkan karena ini sebelum ngomong terkait dengan aktivitas politik atau kegiatan lain yang sedang dilakukan oleh Supriyono ya, ini bisa terjadi kepada siapa saja kalau kita tidak lakukan ini gitu. Nah kalau terjadi kepada siapa saja, ya dampaknya akan bahkan ada yang ini lebih meningkat lagi ya. Orang bisa menggunakan instrumen perbankan untuk menekan orang, ya kan? Kalau ini kaitannya dengan kegiatan dari Supriyono. Betul. Aktivitas politik bisa dihentikan dengan intervensi dari instansi perbankan Atas nama aparat penegak hukum. Itu berbahaya sekali, Pak. Ini jadi kayak ini ya, apa namanya, kayak sewenang-wenang gitu ya? Iya, dan kalaupun ini terjadi ya, ya mudah-mudahan ya enggak ya. Tapi kalau misalnya ini terjadi, ini instrumen baru ya Mas Bung ya. Instrumen baru, ini Instrumen bahaya baru sekali. untuk menekan Kalau misalnya orang.